Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Yuningsi, kelas manajemen A, STIA Pasundan dengan NPM 43433402202221. Di sini saya akan membahas pasar oligopoli yang pernah dibahas juga oleh kelompok 3. Pasar oligopoli dari kelompok 3. Oke, pertama-tama kita bahas definisi pasar oligopoli. Menurut Platinum pada tahun 2008, pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual yang saling bersaing untuk merebutkan jumlah pembeli yang banyak. Dan yang kedua, menurut media Pusindo pada tahun 2009, pasar oligopoli suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang terdapat beberapa penjual produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Dan yang ketiga, pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdapat beberapa produsen atau perusahaan besar yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen, serupa seperti semen atau baja, atau terdiferensiasi berbeda corak seperti mobil atau sabun. Yang ketiga, saling ketergantungan antar perusahaan sangat kuat. Perubahan harga atau strategi satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain. Yang keempat, terdapat hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru, biasanya karena investasi awal besar atau penguasaan teknologi. Yang kelima, persaingan cenderung dihindari dalam bentuk perang harga, sehingga perusahaan lebih memilih kerjasama atau membentuk kartel. Jenis-jenis pasar oligopoli ada dua, oligopoli murni dan oligopoli diferensiasi. Oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja, meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian dari barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari setiap barang satu dengan barang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli jenis ini hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Dan oligopoli diferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja, namun harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Seluruhnya harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin menjadi tidak sehat karena konsumen lebih menyukai harga barang yang relatif murah tetapi barang cukup berkualitas. Faktor-faktor pasar oligopoli. Ada efisiensi skala besar. Di dalam efisiensi teknis, teknologi, dan efisiensi ekonomi biaya produksi, profit hanya bisa tercapai apabila perusahaan mampu mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi teknis menyangkut pada perusahaan pengguna teknologi dalam proses produksi. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan interaksi yang merugikan dan perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Model pasar oligopoli. Model yang pertama, model permintaan yang patah. Model ini dikembangkan oleh P.M. Swiggy pada tahun 1939. Swiggy
beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan pelanggan karena tak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak akan memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Model Conant yang disebut juga duopoly dikembangkan oleh Augustin Conant, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis pada tahun 1838. Asumsi utama dari model ini adalah bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya. Sifat-sifat pasar oligopoli. Harga produk yang dijual relatif sama. Pembeli produk yang unggul merupakan kunci sukses. Sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar, dan perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Faktor penghambat oligopoli. Yang pertama, hak paten yang tidak memungkinkan perusahaan lain memproduksi barang yang sama. Yang kedua, model yang dibutuhkan terlalu besar, para pengusaha enggan untuk menanggung resiko yang besar. Yang ketiga, perusahaan lama telah terkenal sehingga sulit untuk tersaingi, sehingga menimbulkan resiko yang besar bagi perusahaan baru. Yang keempat, skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan berpotensi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis, karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihan yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya pesaing penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Dan untuk kelemahan yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang tidak stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopoli karena semangat bersaing berkurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit ditebus atau dimasuki perusahaan baru. Yang terakhir, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Dari kurva di samping dapat dilihat bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan pasar oligopoli. Saat harga stabil, permintaan elastis. Tetapi saat harga mengalami penurunan, permintaan menjadi inelastis dan sulit dikendalikan. Kesimpulannya, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai dengan jumlah penjual yang terbatas, saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dan memiliki hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku baru. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung menghindari persaingan harga secara langsung dan lebih memilih strategi diferensiasi atau kerjasama tersembunyi. Oligopoli bukanlah bentuk pasar yang dilarang secara hukum, kecuali jika mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat seperti kartel. Oleh karena itu, pentingnya bagi regulator untuk terus mengawasi dinamika pasar oligopoli guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pasar yang merugikan konsumen atau penghambatan persaingan yang sehat. Sekian dari saya dan kelompok 3.
Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.